Halo Bapak Ibu yang saya hormati, semoga selalu sehat dan bahagia di usia 60 tahun ke atas. Salam hangat juga untuk keluarga yang setia mendampingi. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di video kali ini. Sebelum mulai, seperti biasa, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk absen terlebih dahulu di kolom komentar. Silakan tulis nama, usia, dan dari mana Bapak Ibu menonton. Dengan begitu, kita bisa saling kenal dan terasa lebih dekat sebagai sebuah keluarga besar di channel ini. Sekarang, saya ingin bertanya jujur. Apakah Bapak Ibu pernah merasa tenaga semakin menurun, ereksi melemah, atau mudah sekali lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat? Kalau iya, jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendirian. Kondisi ini memang banyak dialami seiring bertambahnya usia, dan hal ini wajar. Tapi kabar baiknya, ada cara alami untuk membantu menjaga vitalitas dan tenaga, tanpa harus mengandalkan obat-obatan yang seringkali penuh risiko. Di video ini, saya akan membahas 5 vitamin penting yang terbukti bisa membantu pria usia lanjut tetap bertenaga, menjaga sirkulasi darah, dan mendukung kesehatan seksual secara alami. Jadi pastikan tonton sampai selesai, karena setiap vitamin punya peran unik, sumber makanan yang mudah ditemukan, dan tentu saja tips praktis agar manfaatnya bisa Bapak Ibu rasakan. Mari kita mulai pembahasan dengan vitamin yang pertama. Sekarang kita masuk ke vitamin yang pertama, yaitu vitamin D, yang sering dijuluki sebagai vitamin matahari. Mengapa disebut begitu? Karena tubuh kita bisa memproduksi vitamin D secara alami saat kulit terkena sinar matahari. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas, vitamin ini sangat penting, terutama untuk menjaga hormon, tenaga, dan kesehatan seksual. Mari kita bahas lebih dalam. Vitamin D memiliki peran besar dalam mendukung kesehatan ereksi dan energi. Salah satu kunci dari vitalitas pria adalah hormon testosteron. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang cukup dapat membantu menjaga keseimbangan hormon testosteron di dalam tubuh. Testosteron inilah yang berhubungan langsung dengan gairah seksual, kekuatan otot, hingga stamina sehari-hari. Jadi, bisa dibayangkan kalau vitamin D kurang, maka tenaga pun ikut menurun, bahkan ereksi bisa melemah. Bukan hanya itu, vitamin D juga berperan dalam kekuatan otot dan tulang. Dengan usia yang semakin bertambah, massa otot biasanya menurun sehingga tubuh cepat merasa lelah. Di sini, vitamin D berfungsi sebagai pendukung otot agar tetap kuat dan bekerja dengan baik. Beberapa studi penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang dengan kadar vitamin D rendah lebih rentan mengalami kelelahan kronis dan disfungsi seksual. Artinya, cukup vitamin D bisa jadi kunci sederhana untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Lalu, dari mana saja sumber vitamin D yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Yang paling mudah dan gratis tentu saja sinar matahari pagi. Waktu terbaik untuk berjemur adalah sekitar pukul 7 hingga pukul 9 pagi. Pada jam tersebut, sinar matahari cukup hangat dan kaya sinar ultraviolet B, UVB, yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi vitamin D, tetapi belum terlalu terik sehingga aman bagi kulit. Tidak perlu lama-lama, cukup 10-20 menit setiap hari sudah bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin D. Selain dari matahari, kita juga bisa mendapatkannya dari makanan. Ikan adalah sumber vitamin D yang sangat baik. Misalnya ikan salmon, sarden, atau makarel. Untuk menjaga kandungan vitaminnya, cara memasaknya sebaiknya dengan dikukus atau dipanggang sebentar, bukan digoreng dengan minyak berulang-ulang. Kalau Bapak Ibu sering makan ikan lokal seperti bandeng atau lele, itu juga bisa menjadi alternatif yang baik. Selain ikan, susu dan produk olahan susu juga mengandung vitamin D, terutama susu yang sudah difortifikasi. Bagi Bapak Ibu yang masih rutin minum susu setiap pagi atau malam, itu bisa menjadi tambahan sumber vitamin D yang bermanfaat. Sekarang, mari kita bahas tips konsumsi. Pada dasarnya, kebutuhan vitamin D orang dewasa lanjut usia sekitar 800 hingga 1000 IU per hari. Cara paling baik adalah kombinasi antara berjemur rutin, makan ikan, dan minum susu. Namun, perlu diperhatikan bahwa konsumsi berlebihan, misalnya suplemen dosis tinggi tanpa pengawasan dokter, justru bisa berbahaya. Efek samping kelebihan vitamin D antara lain mual, pusing, hingga gangguan ginjal. Jadi, tetaplah seimbang dan jangan berlebihan. Nah, sebelum kita lanjut ke vitamin berikutnya, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semua.
Siapa di sini yang rajin berjemur pagi setiap hari? Coba tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Apakah berjemur membuat badan terasa lebih segar? Saya yakin, banyak di antara kita yang punya cerita menarik tentang kebiasaan sederhana ini. Sekarang kita lanjut ke vitamin kedua yang tidak kalah penting, yaitu vitamin C. Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan vitamin ini, karena sering dikaitkan dengan daya tahan tubuh. Tetapi tahukah Bapak Ibu, vitamin C juga punya peran besar dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, yang sangat erat hubungannya dengan ereksi? Fungsi utama vitamin C adalah sebagai antioksidan yang kuat. Antioksidan ini bekerja dengan cara melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh, termasuk dinding pembuluh darah. Jika pembuluh darah tetap sehat dan elastis, maka aliran darah akan lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke organ reproduksi pria. Nah, kelancaran aliran darah inilah yang menjadi kunci untuk mempertahankan ereksi yang baik. Tanpa sirkulasi darah yang sehat, tubuh akan cepat lelah, dan fungsi seksual pun bisa menurun. Beberapa studi penelitian juga mendukung hal ini. Misalnya, ada penelitian yang menemukan bahwa asupan vitamin C yang cukup dapat meningkatkan ketersediaan oksida nitrat, nitrik oside, dalam tubuh. Nitrik oside ini berfungsi melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Mekanisme inilah yang juga digunakan oleh beberapa obat kuat. Bedanya, vitamin C bekerja secara alami dan aman, selama tidak dikonsumsi berlebihan. Bapak Ibu mungkin bertanya, dari mana saja vitamin C bisa kita peroleh? Sebenarnya cukup mudah, karena banyak sekali buah-buahan lokal Indonesia yang kaya vitamin C. Yang pertama tentu saja jeruk. Buah ini bukan hanya segar, tetapi juga mudah ditemukan di pasar dengan harga terjangkau. Kedua, jambu biji, terutama jambu merah, merupakan salah satu buah dengan kandungan vitamin C tertinggi di dunia. Bahkan, kandungan vitamin C dalam satu buah jambu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk. Yang ketiga, pepaya. Buah ini bukan hanya lembut dan mudah dicerna oleh lansia, tetapi juga kaya vitamin C sekaligus serat yang baik untuk pencernaan. Agar lebih mudah dikonsumsi sehari-hari, mari kita bahas resep praktisnya. Misalnya, Bapak Ibu bisa membuat jus segar untuk pagi hari. Caranya sederhana. Ambil satu buah jeruk manis, setengah potong jambu merah, dan potongan pepaya secukupnya. Blender dengan segelas air dingin tanpa gula tambahan, dan jus sehat kaya vitamin C pun siap dinikmati. Kombinasi ini tidak hanya segar, tapi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah, memberi energi di pagi hari, sekaligus memperkuat daya tahan tubuh. Namun, ada hal yang perlu diingat. Walaupun vitamin C sangat bermanfaat, konsumsi berlebihan juga bisa membawa dampak yang tidak diinginkan. Jika dikonsumsi dalam jumlah terlalu tinggi, misalnya lewat suplemen dosis besar, vitamin C bisa menyebabkan sakit perut, diare, atau bahkan batu ginjal pada sebagian orang. Oleh karena itu, sebaiknya cukupkan kebutuhan vitamin C dengan buah dan sayur segar setiap hari, dan gunakan suplemen hanya bila diperlukan serta sesuai anjuran dokter. Jadi, intinya, vitamin C bukan hanya sekadar untuk mencegah flu atau menjaga imunitas. Lebih dari itu, vitamin ini juga merupakan penjaga pembuluh darah, yang berarti ikut menjaga kesehatan ereksi dan vitalitas pada usia lanjut. Dengan pola makan yang benar, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat luar biasa tanpa harus khawatir efek samping. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah jus segar di pagi hari sudah jadi kebiasaan? Atau mungkin ada resep favorit lainnya dengan jeruk, jambu, atau pepaya? Silakan ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk penonton lain. Sekarang kita masuk ke vitamin ketiga, yaitu vitamin E, yang sering disebut sebagai vitamin anti-aging atau pelindung sel. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar vitamin E dikaitkan dengan kecantikan kulit. Namun, sebenarnya manfaatnya jauh lebih luas, terutama untuk pria usia lanjut. Mengapa vitamin E penting bagi pria lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin rentan terhadap kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas ini bisa berasal dari polusi, asap rokok, stres, maupun makanan yang tidak sehat. Jika tidak dilawan, radikal bebas bisa mempercepat penuaan, menurunkan energi, dan melemahkan fungsi seksual. Nah, vitamin E hadir sebagai pelindung sel yang kuat. Dengan sifat antioksidan alaminya, vitamin E membantu menjaga sel tubuh tetap sehat, termasuk sel otot, saraf,
dan pembuluh darah yang berperan besar dalam vitalitas pria. Salah satu fungsi utama vitamin E adalah menjaga elastisitas pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat dan elastis akan memudahkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ reproduksi. Sirkulasi darah yang lancar ini menjadi syarat penting untuk mempertahankan ereksi yang baik. Kalau pembuluh darah kaku dan tersumbat, maka aliran darah akan terganggu, sehingga fungsi seksual pun ikut menurun. Ada juga beberapa studi penelitian yang menarik. Sebuah penelitian menemukan bahwa vitamin E mampu meningkatkan fungsi endotel, yaitu lapisan dalam pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih optimal. Penelitian lain menunjukkan bahwa pria dengan kadar vitamin E yang cukup cenderung memiliki kualitas sperma dan kesehatan seksual yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kekurangan vitamin ini. Walaupun vitamin E bukanlah obat kuat, perannya sebagai penjaga kesehatan sel dan pembuluh darah jelas memberi kontribusi pada vitalitas pria usia lanjut. Lalu, bagaimana cara mendapatkannya? Jangan khawatir, Bapak Ibu tidak perlu mencari suplemen mahal, karena banyak sekali sumber vitamin E yang murah dan mudah ditemukan di sekitar kita. Kacang-kacangan adalah salah satu yang terbaik. Misalnya kacang tanah, kacang almond, atau kacang mede. Di Indonesia, kita juga mudah menemukan biji-bijian seperti biji bunga matahari yang kaya vitamin E. Selain itu, minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak jagung, atau minyak biji bunga matahari juga merupakan sumber vitamin E yang baik. Bahkan, sayuran berdaun hijau seperti bayam juga bisa membantu menambah asupan vitamin E sehari-hari. Bagaimana dengan tips konsumsinya? Vitamin E termasuk vitamin yang larut dalam lemak. Jadi sebaiknya dikonsumsi bersama makanan yang mengandung sedikit lemak sehat agar penyerapannya lebih maksimal. Contoh sederhana, Bapak Ibu bisa mengonsumsi segenggam kacang sebagai camilan sore bersama buah, atau menambahkan sedikit minyak nabati sehat pada tumisan sayur. Namun, perlu diingat bahwa konsumsi vitamin E juga harus seimbang. Kekurangan vitamin E bisa membuat tubuh rentan terhadap kerusakan sel, tetapi kelebihan vitamin E dari suplemen dosis tinggi justru bisa berbahaya, misalnya meningkatkan risiko perdarahan. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan mengutamakan sumber makanan alami, dan hanya menggunakan suplemen bila benar-benar diperlukan serta sesuai anjuran dokter. Jadi, kesimpulannya, vitamin E bukan hanya bermanfaat untuk kulit, tetapi juga untuk kesehatan seksual, stamina, dan penuaan yang sehat pada pria usia lanjut. Dengan rutin mengonsumsi sumber vitamin E alami seperti kacang-kacangan dan minyak nabati, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat besar tanpa perlu khawatir efek samping. Bagaimana dengan Bapak Ibu di rumah? Apakah sering menjadikan kacang sebagai camilan sehat? Atau lebih suka menambahkan minyak nabati dalam masakan sehari-hari? Coba tuliskan di kolom komentar, supaya bisa jadi inspirasi bersama. Sekarang kita masuk ke vitamin keempat, yaitu vitamin B kompleks. Kelompok vitamin ini sering disebut sebagai vitamin energi, karena perannya yang sangat besar dalam mendukung metabolisme tubuh dan kesehatan saraf. Bapak Ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas tentu sering merasakan cepat lelah, kurang semangat, atau bahkan mood yang mudah turun. Nah, disinilah peran penting vitamin B kompleks dalam menjaga vitalitas sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu perannya. Vitamin B kompleks terdiri dari beberapa jenis vitamin, seperti B1, tiamin, B2, riboflavin, B3, niacin, B6, B12, folat, dan biotin. Semua vitamin ini bekerja sama untuk mengubah makanan yang kita konsumsi menjadi energi yang bisa digunakan oleh tubuh. Dengan metabolisme energi yang lancar, tubuh tidak cepat lelah meskipun beraktivitas. Selain itu, vitamin B juga berperan dalam menjaga kesehatan sistem saraf. Saraf yang sehat sangat penting agar otak, otot, dan organ tubuh lainnya bisa berkomunikasi dengan baik. Dampak langsungnya pada vitalitas cukup signifikan. Dengan asupan vitamin B yang cukup, tubuh akan terasa lebih bertenaga, stamina meningkat, dan mood lebih stabil. Sebaliknya, kekurangan vitamin B bisa membuat tubuh cepat lelah, mudah cemas, bahkan depresi ringan. Untuk pria usia lanjut, vitamin B juga membantu menjaga gairah dan konsentrasi, sehingga tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Beberapa penelitian pun mendukung hal ini. Misalnya, sebuah studi menemukan bahwa suplementasi vitamin B kompleks dapat membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan kualitas hidup pada lansia.
Penelitian lain juga menunjukkan bahwa vitamin B12 berperan penting dalam mencegah anemia, yang sering menyebabkan tubuh lemas dan tidak bertenaga. Jadi, tidak heran kalau vitamin B kompleks disebut sebagai vitamin yang wajib untuk menjaga vitalitas di usia lanjut. Lalu, dari mana saja sumber vitamin B kompleks yang mudah didapat? Tenang saja, banyak sekali makanan lokal kita yang kaya vitamin B. Salah satunya adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang bukan hanya murah, tetapi juga kaya vitamin B, protein, dan serat. Selain tempe, telur juga merupakan sumber vitamin B yang sangat baik. Satu butir telur mengandung berbagai jenis vitamin B, terutama B12, yang sangat dibutuhkan oleh lansia. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli juga tidak kalah penting, karena mengandung folat dan vitamin B lain yang mendukung metabolisme. Sekarang mari kita buat resep praktis yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Misalnya, tumisan sayur sederhana kaya vitamin B. Caranya, siapkan segenggam bayam atau kangkung, potong tempe menjadi dadu kecil, lalu tumis dengan bawang putih dan sedikit minyak nabati sehat. Tambahkan telur orak-arik di dalamnya agar lebih kaya gizi. Hidangan sederhana ini tidak hanya lezat, tetapi juga penuh vitamin B kompleks yang bisa membantu tubuh lebih bertenaga dan menjaga kesehatan saraf. Cocok sekali disantap sebagai menu makan siang atau malam. Meski begitu, ada hal yang perlu diingat. Kekurangan vitamin B bisa menyebabkan kelelahan, gangguan mood, dan masalah saraf. Namun, konsumsi berlebihan lewat suplemen dosis tinggi juga tidak dianjurkan, karena bisa menimbulkan efek samping seperti gangguan pencernaan. Oleh karena itu, sebaiknya penuhi kebutuhan vitamin B kompleks dari makanan sehari-hari, dan gunakan suplemen hanya bila diperlukan sesuai saran dokter. Kesimpulannya, vitamin B kompleks adalah kunci energi sehari-hari. Dengan metabolisme yang lancar dan saraf yang sehat, pria lansia bisa tetap aktif, bersemangat, dan tidak mudah lelah. Sekarang kita sampai pada nutrisi terakhir yang tidak kalah penting, yaitu zinc atau sering disebut juga sebagai seng. Nutrisi ini dikenal sebagai salah satu mineral kunci bagi pria, terutama karena perannya yang langsung berhubungan dengan produksi hormon testosteron dan kesehatan seksual. Fungsi utama zinc adalah mendukung produksi hormon testosteron. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, testosteron adalah hormon vital yang memengaruhi gairah seksual, kekuatan otot, hingga energi harian. Jika kadar zinc dalam tubuh rendah, maka produksi testosteron pun ikut menurun. Akibatnya, pria bisa mengalami penurunan libido, ereksi melemah, serta cepat merasa lelah. Selain itu, zinc juga berperan penting dalam pembentukan dan kualitas sperma. Tanpa cukup zinc, sperma bisa menjadi lemah dan tidak subur. Ada banyak penelitian yang membuktikan pentingnya zinc untuk kesehatan seksual pria. Salah satunya menunjukkan bahwa pria dengan kekurangan zinc memiliki kadar testosteron yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang asupannya cukup. Penelitian lain juga menemukan bahwa pemberian suplemen zinc dapat meningkatkan kualitas sperma dan fungsi seksual pada pria dengan kadar zinc rendah. Artinya, mineral ini bukan hanya sekadar nutrisi tambahan, tapi benar-benar kunci vitalitas dan kesuburan pria. Bapak Ibu mungkin bertanya, dari mana saja sumber zinc bisa diperoleh? Tenang, banyak sekali makanan lokal yang kaya seng. Salah satunya adalah kerang, terutama kerang hijau dan tiram, yang dikenal sangat tinggi kandungan zinc-nya. Selain itu, daging sapi juga merupakan sumber zinc yang baik, apalagi jika dimasak dengan cara yang sehat seperti direbus atau dipanggang. Tidak ketinggalan, biji-bijian seperti biji labu dan biji wijen juga mengandung zinc dalam jumlah cukup. Dan tentu saja, tempe sebagai makanan tradisional Indonesia juga punya kandungan zinc yang bisa membantu memenuhi kebutuhan harian. Lalu, bagaimana tips konsumsinya? Kebutuhan zinc harian pria dewasa sekitar 11 mg per hari. Cara terbaik untuk mencukupinya adalah dengan mengombinasikan berbagai sumber makanan, misalnya makan tempe atau telur di pagi hari, ditambah lauk daging atau ikan di siang atau malam hari. Namun, perlu diingat bahwa kekurangan zinc bisa menyebabkan penurunan imun, luka sulit sembuh, hingga masalah hormon. Sementara itu, konsumsi zinc berlebihan, terutama dari suplemen dosis tinggi, justru bisa mengganggu penyerapan mineral lain seperti tembaga dan zat besi, serta menyebabkan mual atau gangguan pencernaan. Jadi, seimbang adalah kunci. Untuk resep sehat sederhana,
Bapak Ibu bisa mencoba tumis tempe dengan sayuran hijau dan taburan biji wijen. Caranya mudah. Potong tempe menjadi dadu kecil, tumis dengan bawang putih dan sedikit minyak nabati sehat, tambahkan sayuran seperti bayam atau sawi hijau, lalu taburi dengan biji wijen di atasnya sebelum disajikan. Hidangan ini bukan hanya enak dan bergizi, tapi juga kaya akan zinc, vitamin, serta serat. Cocok sekali untuk menu makan malam yang menyehatkan sekaligus mendukung vitalitas. Kesimpulannya, zinc adalah mineral kunci bagi pria lansia untuk menjaga hormon testosteron tetap stabil, mendukung kualitas sperma, dan menjaga energi sehari-hari. Dengan rajin mengonsumsi makanan lokal yang kaya zinc, tubuh bisa tetap bertenaga, vitalitas terjaga, dan kesehatan seksual pun tetap prima di usia lanjut. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah kerang atau tempe sering masuk dalam menu harian? Coba tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling berbagi inspirasi makanan sehat kaya zinc. Bapak Ibu sekalian, setelah kita membahas berbagai vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga vitalitas pria di usia lanjut, ada satu hal yang tidak kalah penting, gaya hidup sehat secara keseluruhan. Banyak orang seringkali berpikir bahwa cukup dengan mengonsumsi vitamin atau suplemen maka semua masalah kesehatan bisa teratasi. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Vitamin dan mineral memang membantu, tapi tanpa dukungan dari pola hidup yang benar, hasilnya akan kurang maksimal. Pertama, mari kita bahas soal olahraga. Untuk bapak-bapak usia 50 tahun ke atas, olahraga tidak harus yang berat seperti angkat beban atau lari jauh. Cukup dengan jalan kaki 20-30 menit setiap pagi, senam ringan, atau bersepeda santai sudah sangat membantu melancarkan peredaran darah, memperkuat otot, serta menjaga kadar hormon tetap stabil. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa olahraga teratur dapat meningkatkan testosteron alami sekaligus menjaga kesehatan jantung, yang tentu saja berhubungan erat dengan vitalitas seksual. Kedua, tidur yang cukup. Jangan sepelekan kualitas tidur, karena saat tidur nyenyak, tubuh melakukan proses perbaikan sel, mengatur hormon, dan memulihkan energi. Pria yang sering begadang atau tidurnya kurang dari 6 jam per malam cenderung mengalami penurunan testosteron dan stamina. Maka, biasakan tidur teratur, matikan gadget sebelum tidur, dan ciptakan suasana kamar yang tenang agar tubuh bisa benar-benar beristirahat. Ketiga, pikiran positif. Ini sering dianggap sepele, padahal kesehatan mental sangat berpengaruh pada vitalitas pria. Stres berkepanjangan dapat meningkatkan hormon kortisol yang justru menurunkan testosteron. Bapak bisa mulai dengan hal sederhana, luangkan waktu bersama keluarga, lakukan hobi, atau berlatih pernafasan dalam. Dengan pikiran yang lebih tenang, tubuh akan lebih mudah menjaga keseimbangan hormon. Selain itu, saya ingin mengingatkan soal penggunaan suplemen. Betul, suplemen bisa membantu terutama jika asupan dari makanan kurang. Tapi jangan sampai berlebihan. Misalnya, mengonsumsi vitamin E atau zinc dalam dosis terlalu tinggi bisa menimbulkan efek samping berbahaya bagi tubuh. Ingat, yang terbaik tetap berasal dari makanan alami. Lalu kalau memang diperlukan baru ditambah suplemen sesuai anjuran dokter. Jadi, kombinasi terbaik untuk menjaga vitalitas di usia lanjut adalah konsumsi vitamin yang cukup dan terapkan gaya hidup sehat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di bagian penutup dari pembahasan yang sangat penting ini. Tadi kita sudah mengulas tentang 5 vitamin yang bisa menjadi sahabat alami untuk menjaga tenaga sekaligus ereksi pada pria usia lanjut. Mulai dari vitamin D yang menjaga hormon dan tulang, vitamin C yang melancarkan aliran darah, vitamin E sebagai pelindung sel sekaligus anti-aging, vitamin B kompleks yang membantu energi dan sistem saraf, hingga zinc yang berperan penting dalam produksi hormon pria. Semuanya memiliki fungsi luar biasa, dan yang paling menarik adalah banyak sumbernya bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari yang sederhana. Jadi, intinya, untuk menjaga vitalitas di usia 50 tahun ke atas, kita tidak perlu bergantung pada obat-obatan mahal. Alam sudah menyediakan solusi lewat vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur, buah, kacang, biji-bijian, hingga makanan khas kita seperti tempe. Dengan pola hidup sehat, tidur yang cukup, olahraga teratur, dan pikiran positif, maka manfaat vitamin ini akan semakin terasa maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya ingin bertanya pada Bapak Ibu yang menonton. Dari 5 vitamin yang tadi kita bahas, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Apakah vitamin D dari sinar matahari pagi, vitamin C dari buah jeruk dan jambu,
vitamin E dari kacang-kacangan, vitamin B dari tempe dan sayuran, atau zinc dari daging dan biji-bijian? Tulis di kolom komentar, supaya kita semua bisa saling berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Jangan lupa juga sebutkan nama, usia, dan dari mana Bapak Ibu menonton. Karena seru sekali melihat penonton kita datang dari berbagai daerah bahkan sampai luar negeri. Sebelum kita benar-benar selesai, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk apresiasi, subscribe agar tidak ketinggalan video kesehatan lansia berikutnya, dan bagikan video ini ke teman, saudara, atau grup komunitas agar lebih banyak orang mendapat manfaatnya. Percayalah, langkah kecil seperti membagikan informasi sehat bisa jadi pahala besar karena menolong banyak orang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Semoga penjelasan ini bisa menjadi bekal untuk menjaga kesehatan, vitalitas, dan kebahagiaan Bapak Ibu di usia lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam hangat untuk keluarga tercinta.